Oke, ini mau menentukan apa? UV vis ya? Ya, tadi itu saya udah ngerjain 2. Udah ada hitung-hitungannya nih sebenarnya tadi. Nah, pokoknya udah bikin 2 itu apa namanya? 2 cat gitu ya. 2 cat itu kan beda tuh datanya. Nah, saya udah apa namanya? Yang kesimpan tuh grafiknya aja mah. Gitu. Ini saya mau coba mau ngerjain lagi. Maksudnya mau saya tampilin gitu yang tadi udah saya kerjain 2 itu, tapi kok nggak kesimpan ya si tabelnya Tadi dulu udah gitu di yang chapter belum? Jangan lupa untuk apapun itu, jangan lupa di Control Save, Control S gitu Bu. Biar ketika ada terjadi apa-apa bisa di selalu Control S ya buat mengantisipasi ya kalau misalnya misalnya takutnya ada mati lampu atau laptopnya tiba-tiba hang, nah itu bisa diantisipasi. Nah, mungkin untuk ini pembelajaran kayak gini ya bisa kita tambah kolom lagi ya, atau bisa kita tambah kolom lagi, ataupun mau mempaste gitu ya, mau mempaste. Nah itu tinggal kita paste aja. Ya. Misalnya kita mau copy semuanya ini Bu. Cara ngopinya kalau mau blok keseluruhan dari atas tuh gini aja ya. ya Kalau sudah mau nahan, nanti kan misalnya mau ini ya, kita mau membuat grafik nanti. Kalau mau membuat formula atau apa boleh di sini juga pengganti Excel. Kita klik ini tiga misalnya grafiknya, kita klik enter gitu. Nah, klik insert. oh iya Nah, begitu klik insert. Nah, kan nambah deh ya. iya Nah, untuk insert, nah dia nambah sendiri lagi. Atau kalau mau mengubah variabelnya, ini nanti maunya dibuat, dia itu mau buat grafiknya, ya nanti grafiknya ini mau grafik pada sumbu X atau pada sumbu Y, yang kemarin udah paham ya penggantian ininya. Ini kan berarti kalau AX ini bakalan berarti pada sumbu X, maka set S-nya. Nah, set S-nya sebagai atau Y atau Z gitu. Nah, untuk ini nanti kalau misalnya saya sarankan Ibu udah membuat rumus dan formula, anggapnya gitu formulanya. Nah, terus udah buat formulanya, jangan lupa kontrol V. Tadi saya udah, pokoknya kan itu kan ada sampai kolom H gitu ya Kak. Pokoknya udah saya masukin formulasi rumus sesuai perhitungan si UV visible itu gitu. Nah terus saya udah, maksudnya misalnya nih ya udah ada di tabel ini, nge-save-nya satu-satu ya Kak, maksudnya enggak, maksudnya tabelnya sendiri, grafiknya sendiri gitu ya? Apa gimana sih, kok tadi kok kayaknya nggak kesimpan ya, cuman yang saya, yang gimana sih Kak? Tadi saya tuh udah ngerjain banyak, cukup banyak maksudnya. Ya, kalau misalnya mau kayak gini nih, misalnya mau misalnya Kak, contohnya di sini, kita udah ngerjain di sini, misalnya data-datanya udah ada, dan kita mau copy paste juga dari Excel ke sini bisa. Misalnya anggap aja kolom ini semuanya adalah kolom rumus, ya. Ini kolom rumus, misalnya ini kolom rumus. Ya udah nanti hasilnya bisa di kolom ini atau kolom sebelahnya ini kan hasilnya. Nanti yang di blok itu yang dijadikan grafik cuman yang hasilnya aja. Kolom ini nggak usah diblok semua. Jadi seperti ini. Misalnya ini kolom rumus aja. A, B, sama D aja yang diblok. Nah, itu yang dijadikan grafik. Ini nggak usah. Nah, kalau mau masukin setelah jadikan grafik, di itu kan ada teks bisa, ada mau menambahkan line tool atau rectangle tool, di situ bisa tambahkan. Dengan catatan nanti kalau udah ada grafik di situ bisa masukin lagi data yang misalnya udah kita dapat di Vivisnya ya, yang kemarin contohnya Vivisnya udah dapat. Terus di graph itu, di grafiknya itu mau nambahkan keterangan rumusnya apa gitu kan ya maksudnya ya? Bukan gitu juga sih Kak, maksudnya. Oh ya itu nggak apa-apa sih nanti. Maksudnya ini nih
tabel ini bisa nggak kita simpan gitu, yang udah kita kerjain gitu? Bisa ya? Mau nyimpan, bisa. Simpan. Ini kan Tapi ibaratnya gini, ini baru kita mau udah ngerjain di sini ya. Ini dia ini sama tadi saya seperti udah Excel, kerjain Bu. tuh, Jadi udah udah sampai ngerjain di sini. hitung-hitungan, udah sampai kolom, Kita kan sampai kontrol kolom S H aja. tuh. Kontrol S. Ya. Kontrol. Kontrol Kalau yang S. dari Nah, sini maka bisa simpan. nggak kayak yang, kalau Nah, dari ini ketika bisa kita nggak Kak? kontrol S, yang Heeh. ini kontrol S ya. Nah, kalau kita buat kayak gini, Kontrol S. untitled object. Nah, project object ini berarti kita save aja. Dia masih dalam bentuk origin lab. Nah, masih dalam bentuk origin lab. Tapi kalau misalnya kita simpannya dalam bentuk grafik, import grafik yang kemarin, dia udah dalam bentuk grafik gitu. Sama kan format Excel. Tuh, nah ini bisa kita simpan. Mau nyimpan lagi, mau kita save. Nah, jangan sama filenya XYZ misalnya gitu ya. XYZ. Ya udah, kita save ya. Terus kita tutup ya. Misalnya kita tutup nih, kita tutup. Kita tutup ya. Nah, ini kan tinggal. Nah, kita bisa buka file lagi. Nggak ada layarnya nih. Nah, kan udah ini ya. Nah, kita buka file Origin Pro. Nah, kelihatan. Kemudian kita open. Kita klik open. Sudah kita klik open. Nah, kita cari. Nah, ini kan ada SYZ Object tadi ya. Yang ini. Kita klik. Terus kita klik open. Nah, maka file tadi tuh maka buka dia yang tadi. Ini kan SKJ yang saya punya tadi. Gitu. Oke, coba di pelajaran dulu yang ini, Bu. Yang ini dasar soalnya, takutnya ntar jadi hal yang serupa kan gak enak. Coba, ini persempit gitu. Ya, sebentar. Udah kelihatan belum Kak? Yang saya share screen saya. Ya, sebentar ya Kak, sebentar. Kalau pakai ini tombol file ini bisa nggak Kak? File bisa, save as gitu. Bisa ya. Saya juga tadi tapi ini save project as. Ctrl S aja. Ctrl F aja ya. Save as, ya Ctrl S aja. Oh ya. Untitled taruh. Set and save as tipe project ya Kak, object ya, tetap ya. Dulu ya, pakai ini dulu ya. Bagaimana, Bu? Pakai save as tipenya project ya, object itu dulu ya, pakai itu dulu ya. Projectnya object, ya benar object. Ya. Ini nggak kelihatan nih kayaknya. Saya harus unpresenting dulu. Belum di share screen. Udah kok kayak ini. Belum ini. Entar dulu sebentar. Nah, baru kelihatan. Udah ya. Begini kan, terus save ya. Iya. Nah, terus ini saya tutup dulu.
Terus bukanya di Nah, ini langsung dibuka bisa kayak? Ya langsung open. Open. Iya, bisa udah. Nah, itu. Kalau untuk ekspor Grab bisa ya berarti ya. Ekspor Grab kemarin udah bisa? Tadi sih saya nyimpannya cuman baru disimpan aja sih Kak, maksudnya Opju juga. Nah, ininya apa namanya? Tipenya belum yang ekspor Grab itu. Nah, coba kalau misalnya ini ekspor Grab gimana? Itu dijadikan grafik UV vis dulu. Misalnya ini biar aja grafiknya yang belum, yang masih ini aja kayak saya coba ini dulu ya, simpen ya. Ya. Sama Ctrl S juga. Enggak. Kalau itu Ctrl S dia jadi file of view. Oh. Dia beda kalau grafik itu namanya export graph. Klik file. Klik file. Terus Ada export graph. Export graph. Oh iya. Nah, Open dialog ya. Open dialog ya. Nah, itu disesuaikan lagi. Mau kita taruh di mana. Nah, itu yang bagian pad-nya disesuaikan dulu. Titik 3 atau yang titik 3. Oh. Nah, mau taruh di mana gitu. Dokumen, download, atau apa. Di download aja deh. Terus bentar Pak. Udah. Nah, baru klik udah itu ya. Itu udah. Klik OK. Oke. Nah, itu udah ke export dia. Coba lihat di menu download pasti ada filenya. Nah, itu namanya export graph. Kalau export graph itu dia kita menyimpan grafiknya. Tapi kalau yang scatter LS itu kita mengasih lembar kerjaan kita yang masih belum selesai kita ke grafik. Gitu. Iya. Berarti satu-satu ya nyimpennya ya. Juga beda juga ininya ya. Saya soalnya tadi ya. Nyimpennya. Misalnya kalau mau ini, mau ngerjain, misalnya mau data yang perlu diedit lagi, nah itu bisa menggunakan CTRL-S. Tapi kalau udah selesai, udah buat grafiknya, maka itu DSG nanti atau STIR atau mau grafik misalnya apa lagi SRD gitu ya. Nah, itu ya udah tinggal ekspor graf aja kalau sudah. Terus kalau misalkan ini saya coba tarik garis ya, tadi tapi kok nggak bisa ngasih data highlighter ya? Coba klik data highlighter. Masih ada share screen saya ya Kak? Iya ada. Masih ya. Ada. Ini kan misalkan aja ini tarik garis ke bawah. Nah, saya mau tahu X-nya ini kan ngeklik yang di kiri ini nih kayak yang data highlighter. Ya, tapi kok nggak bisa ya? Maksudnya nggak bisa nongol gitu ya ininya X-nya. Ini saya udah. Enggak nongol. Hah? Udah nongol itu apa? Garisnya udah ditarik kan? Udah. Maksudnya penunjukan si X-nya ini kan ada tanda plusnya ini nih. Biasanya keluar tuh langsung di situ X-nya berapa gitu Kak. Ini kok gak keluar ya maksud? Data highlight-nya. Coba di blok dulu. Diklik dulu.
diklik dulu sekali aja. Nah. Diklik sekali baru di klik data highlight. Klik icon highlightnya. Ulang kembali klik. Ya, ulang kembali klik. Nah, oh, itu masih data highlight. Belum. Klik sekali. Klik yang oh ini ya harusnya screen reader ya. Salah Kak, saya berarti tadi bukan itu, harusnya screen kalau screen reader tuh apa Kak? Pembacaan kan ya koordinatnya ya? Screen oh iya salah coba data highlight. Udah ketemu Kak. Coba lihat. Screen reader itu kan kelihatan ya. Iya, data highlight kan. Udah. Yes. Berarti bukan ini Kak yang apa namanya? Bukan data highlighter ya, harusnya yang atasnya screen reader. Iya. Iya. Screen reader ya. Sama. Iya, benar. Screen reader ya untuk membaca kan ya. Membaca Y-nya berapa, X-nya berapa. Oke. Apalagi ya maksud. Oh, itu masih perlu dirapikan lagi. Coba, udah tahu cara merapikannya mungkin UV-nya? Oh, merapikan. Ini kalau mau itu harus dari gelombang yang lebih besar ke yang kecil. Kalau mau keluar dari ini gimana sih? Aduh. Reader. Maksudnya keluar dari ada screen readernya. Oh. Klik screen readernya sekali atau 2 kali, karena kan masih itu tuh. Atau udah nggak ada lagi itu. Masih nih kan? Kalau diklik lagi malah ini. Diklik aja ya, sehingga dia tuh nggak ada icon screen reader lagi. Coba klik lagi. Nah, udah kan? Nggak ada lagi kan? Oh, masih ada ya. Kalau gitu klik luar. Kalau klik di luar. Klik di luar grab. Oh, di luar grab. Masih ya. Nah, ini saya screen ini nggak ada grafiknya soalnya. Saya lihatin juga. Iya, Kak. Aduh. Ini grafiknya enggak. Gua nggak bisa di share screen ini. Kalau tekan sekali, oh oke, bisa. Ya. Anggap aja ini udah ada datanya. Tadi sih diklik beberapa kali sih di luar itu bisa akhirnya keluar tuh kan. Bisa. Iya sih. Ya udah, saya coba ngerapin ini aja ya dulu ya, zoom apa namanya, skalanya ya. Ini kan tadi screen reader kelihatan ya. Screen reader, klik sekali begini. Nah, kalau klik lagi, dia kan muncul lagi tuh. Iya. Nah, kita klik pointer yang atas, jadi nggak diklik lagi. Klik pointer berarti. Pointer. Yang pointer, yang klik pointer. Kita nggak kena lagi. Oh iya kan. Nah. Tapi yang ini masih. Masih ada satu Kak, biarin aja deh. Saya masih ada satu nih, gimana caranya ya? Coba perlihatkan dulu. Soalnya share screen-nya hilang.
Ibu? Iya, sebentar. Udah kelihatan belum, Kak? Sudah. Ada ya? Tekan yang scene screen itu tuh, yang reader itu, tekan warna merah. Yang ini langsung yang merah yang bawah itu nggak bisa, hilang ya. Ini malah ke ini semua. Klik screen reader. Terus blok keluar gitu. Screen readernya blok keluar. Klik screen reader dulu. Screen reader. Terus Klik yang itu ya. Screen reader yang ini dibawa keluar gitu loh. Screen readernya. Klik screen reader dulu, baru arahkan ke dia. Klik screen reader dulu. Terus arahkan ke dia kan. Arahkan ke merah ini. Tuh. Bawa keluar. Nggak bisa ya, nggak ini. Yang satu nggak bisa. Atau enggak kalau misalnya ini dihapus bisa nggak ya? Yang garis ini. Oke. Jadi pertama klik ini, Bu. Klik yang bagian screen reader tadi. Terus klik yang ini, klik kanan. Dari klik kanan. Udah. Klik Jadi kanan. nih. Bang hilangkan ini kan. Itu udah hilang kok screen readernya. Udah hilang. Iya, iya. Mau ngapain lagi nih sekarang? Mau yang 800 itu jadi 700. Iya, diganti. Klik angkanya dulu. Sekali apa 2 kali, Kak? Sekali, 2 kali. Biasanya kalau sekali juga bisa sih biasanya. Sama ya? Sekali ya. Nah, sekali ya. Oke, ya. Baru dilihatin itu kan memang 190 kayaknya ya. Dibalik dari from ke to-nya dibalik. Dari besar dia, dari besar. Dari 800 ke 160. Tapi perhatikan juga itu datanya nyampe nggak 800. Iya. Nanti malah nanti minta kita malah kita motong grafik malahan takutnya. Oh, ya udah nggak apa-apa, ini dulu nanti saya lihat dulu datanya sekarang sementara 800 dulu, Kak. Ini apply apa oke, Kak? Vertikalnya dulu ya? Vertikal nggak usah. Nggak usah. Vertikalnya kalau nggak ini kan udah usah diatur. Lihat, oke, udah klik close. Oke. Nah, gitu kan dia jadinya ya. Kayaknya tadi lebih dari 800 deh, 850 nggak sih, Bu? Coba buat 850 kurang. Jadi 850 kayaknya dia. 850 sampai 200. Oh iya. Tapi itu kan 850 kan dia enggak ini kan nyentuh kan. Nah, ini yang kita takutkan. Kita buat grafik itu jangan sampai ada space, sehingga bagaimana cara buat bisa nggak ada space itu, kita harus lihat itu yang berarti kan yang Y ini, yang Y itu dia hanya menyentuh 10 kan. 10 kan, yang paling bawahnya 10. Yang di atasnya itu menyentuh 40. angka 44 lah. Iya. 44 atau 43 ya kan. Tapi 44 lah kita buat gitu. Jadi kita tuh buat range di mana ya biar sesuai. Dengan demikian untuk X-nya ini 800 dan 200. Berarti yang Y-nya yang Y-nya ini itu adalah 44 atau 45 aja nggak, 45 sampai 10 gitu, bukan 0. Nanti kelihatan grafiknya. Biar kelihatan. Coba buat yang X-nya dulu 800 dan 200.
Benar, tekan 2. Oke, feel. 800 ya, Kak? 800, 800 200. ya. Vertikalnya juga, klik vertikal. Lagi Vertikal. klik lagi berarti. Yang tadi vertikalnya harus diklik juga. Partikel. Scale. Scale. Oh ya, scale. Vertikal. Vertikal. Nah, itu kalau vertikal kan berarti dari 45 sampai ke 10 ya. 45 Dari yang dari kecil, yang berarti dari 10 ke 45. Jadi 10 ke 45 kan ya. Ya, 10 ke 45. Oke. Nah, kan kelihatan tuh. Nah, baru kan Iya, kelihatan iya benar. barcode-nya. Benar. Mau diubah dulu wavelength atau persen R-nya udah pas ya? Persen R dengan wavelength berarti. Hmm, iya udah ininya udah sih wavelength sama persen R itu. Terus persen R yang di atas itu coba ganti, klik yang paling ujung atas. Oh ini. Apa apa emang namanya persen R atau apa? Misalnya namanya keton atau apa gitu. Biasanya keluar itu ya kayak dialog gitu ya, Kak. Nggak keluar ya ini. Ya, dia akan Z. Nah, itu mau dikecilin lagi, boleh klik ini. Misalnya mau taruh di klik dulu, udah. Nah, itu baru di ukuran hurufnya. Ukuran hurufnya mau 22, 20, gitu kan ada. Ya kan ya. Masih besar ya? Hah? Cukup? Apa, Pak? Maaf. Masih besar apa? Masih Masih besar apa kebesaran. cukup kira-kira? Udah Nah, cukup. di ini lagi. Nah, kalau gitu drag agak ke arah grab dikit. Yang terlalu di pinggir. Hmm. Gimana nih? Masukin ke dalam, Bu. Oke. Masukin ke di drag aja agak geser. Udah gitu ya. Udah. Gitu. Oke, udah. Nah, udah masuk dalam ya. Nah, Udah. sekarang kita pengen seperti data-data ilmiah gitu. Ya kan, kalau data-data ilmiah kan gimana untuk data ilmiah?
Halo? Iya Kak, sebentar Kak, saya lagi nyatet dulu Kak, sebentar. Oke. Tadi yang apa namanya, nyimpan tabel origin itu, Ctrl S, itunya obju aja ya Kak ya, apa namanya, tipenya ya? Obju, tipenya obju. Udah, sekarang apalagi ya kayak saya jadi bingung. Nah, ini klik, coba presentasinya dilihatin dulu. Yang tadi ya? Udah kelihatan nggak? Udah. Ya. Nah, kan baru sampai sini ya. Coba klik bagian bawah itu ada 800, 700, 600, 500 itu yang klik angkanya yang paling bawah X. Ya. Nah, itu coba klik top. Tik labelnya top. Top. Oh, yang skal apa tik label? Oh, tik label ya? Top ya. Udah. Nah, klik show. Centang show. So. Nah, klik line and trick sekarang. Line and trick. Line and tick. Ya, ini setelah grid, title, grid, line and tick. Coba lihat di atas. Dia title. Grid, line and tick ya. Iya. Oke. Sekarang coba lihat grids. Udah, vertikal. Aman. Kalau titelnya aman. Oke. Kalau special trick coba lihat. Special trick. Scale-nya coba lihat, Mas. Scale. Tadi yang itu. Oh. Tick labelnya lagi coba. Beda value ya. Top. Reference lines itu coba lihat reference lines. Oh, bukan. Cuman deh skill. Oke, coba klik OK aja dulu. Oh, itu bukan line and text-nya. Malah data yang muncul ya. Coba itu Ctrl Z. Itu kayak yang di samping kanan kali. Ctrl Z. Coba Ctrl Z. Udah kehilang, udah hapus. Kau hapus. Sebelah kanan nggak ada ininya. Sebelah kanan. Angka vertikalnya bisa diklik, Bu. Nggak kelihatan? Ya, angka vertikal yang 45, 40, 35, 30, 25 itu yang dilihat. Bentar. Udah. Skalnya kan udah tadi ya. Coba klik top. Coba klik top. Udah. Nah, show. Centang show. Centang. Udah.
Udah. Lalu ke line and text. Sudah. So line and text. Kalau enggak grid, saya itu juga ya. Grid, coba grid. Untuk gridnya bukan itu. Ini major grid line. Klik major So, grid line. So-nya diklik ya. Minor grid minornya lines juga ya. udah. Line and text-nya coba klik. Line and text-nya lagi. So line and text. Ya, so line and text. Spesial. So line and text-nya baru. Untuk yang paling bawah itu ada major tick-nya. Coba lihat major tick-nya. Major tick sama minor tick ada. Itu jangan dibuat auto tapi non ya. No, bukan yang itu, bukan yang gambar. Iya. Ya, bukan. itu yang betul. Thickness-nya. Yang auto yang ya itu thickness. Aduh. Ya. Oke. Klik itu, klik auto kan, Kak? Diklik. Iya, diklik auto itu diklik. Udah. Diklik dulu, diklik autonya diklik. Kita nggak mau. Udah bisa nggak? Udah. Nggak ada pilihannya. Ada. Oh, ada. Kalau gitu stylenya, coba kalau itu stylenya. Stylenya non ya. Style. Oh, udah. Non kan ya. Itu juga yang bawah juga minor tick juga non. Auto semua kita juga klik udah. Oke. Nah, kayak gitu. Kan? Iya. Kelihatan ya? Nah, tapi itu masih ada garis-garis sehingga kita cuma butuh garisnya doang. Coba ke 700 itu. Yang paling atas, 800, 700, 600. Udah. Nah, tadi kan kita menu ke tick labelnya. Coba tick labelnya udah. Bilangin show-nya. Nah, grid-nya tadi kita pilih grid nggak tadi? Grid, saya lihat dulu ya. Nah, itu kan ada major grid lines-nya kan? Dihapus berarti ya, show-nya ya? Ya, show-nya dihapus. Yang minor juga? Ya, sama. Nah, tes deh. Coba lihat. Kita klik apply. Ya, hilang udah, Kak. Nah, gitu. Nah, sekarang tugas kita adalah membuat garis yang sebelah kiri lagi. Dengan cara yang sama. Kanan? Kiri atau kanan? Kanan, sorry, kanan. Kiri kan udah ada ya. Kanan. Kanan ya. Berarti klik angka yang vertikal. Benar nggak? Iya, vertikal. Terus line and tick ya? Right dulu ya? Oh ya, right dulu, benar ya. Terus line and tick. So line and tick. No. Nanti bisa oh ya. Nanti bisa dihapus kan kalau itu ya? Ya, klik show line and tick. Nah, baru di sininya dihapus. Hapus apa namanya? In major tick. Oh ya. Bawah. Nah, klik OK. Itu OK-nya. Udah kan? Udah. Nah, sekarang coba kalau mau merubah itu gambarnya yang grafiknya itu di klik yang garis-garis grafiknya itu. Klik aja. Mau rubah warna merah misalnya.
klik 2 kali. Oh, 2 kali. Nah, plot detail. Nah, color-nya diubah jadi merah. Black, itu kan black ya masih ya. Color. Udah. Warna merah. Oke. Udah. Width-nya, itu ketebalannya mau berapa? Biasanya misalnya 1 ya. Ketebalannya 1,5. Oh, 1,5 ya. Misalnya 1,5. Udah, kita klik OK atau apply. Nah, udah gitu. Kak. Oh iya benar. Udah ya. Terus mau ngelihat peak misalnya, peaknya juga. Nah ya, peak itu gimana tuh Kak? Coba klik itu nanti, terus klik analysis. Klik dulu grafiknya nggak? Nggak usah ya? Enggak, langsung aja juga bisa. Analysis ya. Terus baru klik peak and baseline. Peak and baseline. Peak Iya, analyzer. terus peak analyzer, ya benar. Open dialog apa quick fix? Open dialog. Open dialog. Nah, ini harus ditentukan dulu kira-kira baseline modenya apa. Baseline modenya coba klik. Enggak, itu mau custom atau mau apa? Biasanya tuh lebih ke custom ya. Custom Y-nya itu mau di posisi mana gitu. Anggap aja itu paling minimumnya. Kalau dia minimum kan 10,23. Misalnya anggap aja customnya dia itu di 10 misalnya. Bisa juga. Kita bisa klik custom. Kalau kita mau custom itu kita pilih 10 misalnya. Atau mau taruh di atas juga nggak apa-apa untuk Y-nya. Bukan constant, itu custom yang paling bawah, custom. Oh iya, nggak ngeliat saya ya. Custom. Nah, klik yang itu, yang Y-nya. Klik Y sama dengan 10 buat. Udah. Nah, punya gitu. Oke. Terus kita klik baseline treatment. Baseline treatment. Ini nggak ada apa-apa, aman sih. Lanjut aja ke find peak. Nah, untuk find peak ini coba lihat paling bawah. Ini paling bawah, digeser ke bawah. Udah. Untuk directionnya mau nyari peak yang positif atau peak negatif. Kalau mau kode duanya bisa pakai bot. Ini bisa dua-dua ya peaknya ya. Bisa 2 ini. Nah, bot. Lokal maksimumnya mau berapa, 2 atau 0? 0 juga. Enggak, yang thresholdnya yang 0. Lokal maksimum nggak apa-apa 2. Yang autonya klik auto. Klik 0. Thresholdnya 0. Udah? Udah. Baru ke atas, kembali ke atas lagi. Baru find. Ya. Nah, ada 92 peak ya. Ada 92 peak. Kemudian mau cari peak apa aja yang mau dihilangin gitu. Bisa cari peak info itu. Peak info. Di setelah save ada peak info. Udah. Nah, itu yang mana? Di ini sendiri. Mana yang mau dihilangkan, apa yang 1, 2, 3, 4, 5-nya aja gitu. Kalau misalnya ngilangin gimana, Kak? Diinin aja ya, diklik aja ininya ya. Dihilangin. Terus oke gitu ya. Itu berarti fix yang itu aja yang di ini. Oh, yang dihilangin kan? Kalau kita ngeklik itu doang ya, kan yang dihilangin ya. Coba fix info lagi.
Klik, terus gunain menu di atas itu. Coba klik tanda panah yang di atas itu apa? Lihat dulu, Sort baca dulu. center. Yang sebelahnya? Sort center ascending. Ascending. Sebelahnya? Sebelahnya ini Sebelahnya? copy, paste. Sebelahnya paste. Tambah Yang ini add. Kalau yang sebelahnya? Ini apa ya? Delete. Delete. Itu berarti. Berarti pakai delete ini kali ya? Berarti yang delete itu misalnya mau menghapus, coba delete. Klik. Tahu. Tapi dia nggak langsung delete. Kok nggak diklik? Nggak langsung delete ini kan? Kok nggak diklik? Ulang. Nggak diklik ya? Klik 2 kali. Udah klik. Kan ini saya sorot dulu nih, maksudnya saya drag dulu kan. Klik yang ke 1. Terus saya klik delete. Delete. Klik 2 kali. Gak bisa. Gak ke delete dia. Coba di blok. Yang bawah itu tekan 2 kali. 2 kali coba. Klik 2 kali. Tutup gitu. Klik 2 kali, tutup kayak gitu. Udah. Terus udah klik 2 kali? Udah. Ya. Mana? Nggak bisa sih. Oh ya udah, kalau gitu yang coba lihat yang di close aja deh. Di close dulu. Nah, coba ke pinggir lagi, kan itu ada kata auto find kan itu coba auto di atas paling di atas ada kata auto find. Nah, ketik klik enable auto find itu di centang, ilangin centangnya, enable auto find. Yang paling atas masih di pick info. Di atas lagi. Nah, enable auto find. Enable auto find ada ketemu? Enable auto find di bawah 92. Di bawah 92. Oh, enable auto find. Klik di centangnya dihilangin. Iya. Ya, centang hilangin udah. Udah. Nah, itu kita klik baru pick info. Pick info. Oh, ini baru di centang hilangin. Coba pick info, coba klik pick info. Nah, ini baru bisa ini. Mana yang kita centang, mana yang ini gitu. Mana yang kalau kita ngilangin centangnya berarti kita setuju kalau itu dihapus gitu. Oh iya. Itu dia. Misalnya jadi bisa coba satu sendiri. Ya, terus delete apa oke, Kak? Delete ya? Oke. Oke aja. Dicentang juga nggak masuk berarti dia. Nah, kan dia jadi 91. Yang 200-nya udah nggak ada sih nih di itu. Jadi 91 ya, benar-benar. Kan tadi awalnya 92. Udah, klik integrated fit. Coba lihat ke bawahnya. Masih lihat ke bawahnya, snap spectrum, dan sebagainya udah. Focal point-nya aman. Peak filtering udah aman ya. Snap to spec. Ke atas lagi, coba lihat. Itu nggak ada yang apa sih. Nah, current number of peaks-nya 91 berarti ya. Nah, kita klik next. Snap to spectrum. Kita klik next. Snap to spectrum. Atau integrate peaks. Oh, integrated. Yang paling atas. Udah.
Udah Kak. Di sini ada apa nih? Number of Nah, itu kan ada rank. kata all pix ya. All pix-nya itu dicentang, hilangin Udah. centang all pix-nya. Udah. Nah, mau silakan buat pix-nya berapa? Misalnya 10 pix aja atau 5 pix atau 5 pix aja deh. 5. 5 udah. Udah. Ke Adjust bawah. Ke bawah. Udah. Di scroll ke bawah yang perlu di ini. Oke, udah sih. Nah, kita klik finish. Finish. Nanti cuma 5 pix doang. Oh Nah, ya. itu. Nah, itu kan pixnya besar-besar semua ya. Yang apa ya, udah yang klik dulu itu kan hurufnya enggak, klik pixnya, klik huruf pix yang paling bukan itu, huruf yang keriting itu. Ya itu, klik Ini 2 ya. kali, klik. Nah, baru klik oke. Default trial Apa nih? size-nya boleh diukur, size-nya CZ CZ Size 22 yang 22. 22. Oke, jadi Udah. 6 apa 12 atau 8 boleh. Udah. Udah klik. Udah. Udah. Terus apply ya Kak? Apa belum? Play ya. Nah, kan kecil banget itu ya. Belum sih, belum berubah ya. Oh ini ya, oh ya udah. Udah kecil dia. Kalau mau munculkan pick-nya. Tapi kalau mau munculkan pick di atas berapa, pick di bawah berapa, itu nah, kata C di situ jangan Ya. dihirauin ya. C itu cuma kan itu ada C besar itu ya. Ntar kalau disimpan itu nggak ada C-nya kok. Oh iya. Ini kalau grafik ini apa namanya? Nerusin yang bukan. Maksudnya kalau kita ngubah di apa di tabelnya itu dia nggak otomatis ikut berubah ya, harus di juga ya Kak. Harus Iya. diubah lagi ya sendiri ya. Bikin lagi maksudnya. Bikin lagi. Oh, ya. Nah, itu kan kelihatan semua pembacanya ya. Iya. Mau fix-nya nanti misalnya mau fix yang paling besar aja boleh. Sorry ini. Oke, Tapi ini mungkin mau emang dicatat dulu boleh. penunjukan ininya hilang ya Kak? Penunjukan apanya? Angka-angka di samping-sampingnya nih. Skalanya Munculin lagi aja nggak apa. Bisa. bisa ya. Klik aja. Klik, udah klik. Nah, scale-nya, klik labelnya. Kalau diokein lagi ya balik lagi dong berarti. Gimana sih? Klik dulu. Klik bagian bergarisnya dia. Kok jadi ke situ ya?
Yang tadi coba. Ya. Yang memunculkan scale tadi ya, memunculkan scale. Kalau bisa Ibu munculkan scale. Bagian bawah. Coba yang bawah deh. Yang garis vertikal bawah. Nih, udah. Ini Y-nya dulu sih. Itu kan stick label. Nah, udah ya. Klik centangnya diklik dulu, dan dicentang lagi. Jangan di oke dulu, Bu. Kita nggak merubah apa-apa kalau gitu. Iya. Klik titik show. Bentar, Kak. Ini mana nih kursornya? Udah show, diklik, terus diklik, terus scale-nya, scale. From berapa tadi? 800 ya, mulai bawah ya? Vertikalnya vertikal 800 ya? sampai 200 ya? Vertikal, horizontal. Ya udah kan? Yang vertikalnya? Masih Udah pas 1045 kan tadi? Kita klik oke coba. Mana ya? Kayaknya karena dia udah ada pick itu, jadi nggak perlu lagi gitu nggak sih sebenarnya, Bu? Iya sih, benar-benar. Iya Kak, nggak. Jadi nggak perlu lagi yang gitu. Iya. Udah, mau dicatat dulu atau lanjut materinya? Tapi itu harus dikecilin dulu ya. Nah, itu kan harus dibaikin dulu persen R-nya apa, dia baseline apa, peak center of berapa persen R, masuk persen R itu peak center of carbon, misalnya best market of carbon, ganti aja. Kita tinggal diklik ininya aja kan, apa namanya, si ininya kan. Jangan lupa kalau mau dikecilin lagi kan, biar ini kecilin lagi. Coba klik dulu, klik. Nah, itu arahin kursornya ke bawah biar bisa memperpendek. Nah, itu dipendekin. Ke dalam. Kayak gini. Kecilin. Kalau gitu, geser namanya. Gimana sih? Dikecilin di ininya kan? Apa namanya? Coba ulang. Nah, ini itu kan ada, benar sekali. Gitu ya, itu namanya cuma digituin doang. Oh, ya. Iya. Biar agak bagus gitu tempatnya kan. Iya. Iya. Itu ya. Tinggal dinamain. Lanjut aja dulu deh, Kak. Ini materinya, Kak. Lanjut. Nah, untuk materi ini lanjutannya berarti udah ya ini, Mbak. Kita pengen ngelihat misalnya mau menggabungkan grafik, ya kan? Nah, iya kemarin kamu udah pernah ini, tapi nggak tahu, mungkin takutnya lupa ya, jadi kita bahas itu lagi. Misalnya mau ada grafik AX dengan BY ya, mau menentukan grafik AX BY, tapi grafiknya ada 3 misalnya gitu ya. Tapi itu kalau misalnya misalnya di satu grafik itu ada tiga hasil gitu, itu harus di satu tabel ya, Kak ya?
nggak bisa, bukan 3 tabel kan? Iya, Jadi misalnya kita misalkan mau ada hasil zat A, ada tabelnya sendiri, terus iya, zat B ada tabelnya sendiri. Nah, itu kan mau saya jadiin satu tuh grafiknya. Nah, itu tabelnya dijadiin satu atau bisa sendiri-sendiri tuh? iya, kita bisa bisa buat dia jadi satu. Oh, Kita gitu. bisa Ya, buat ya. dia jadi satu. Itu menggunakan yang kemarin saya bilang, bentar, lihat itunya. Ini masih buka file yang kemarin. Ya. Misalnya mau anggap aja gini, aku contoh, saya nyontain di yang hasil ibu itu ya. Ini gunain rumus semua kan ya, Iya. yang di Excel ya. Mhm. Kelihatan ya datanya yang saya share ya. Belum, Kak. Ini baru dibuka. Udah, Udah? udah. Nah, terus mau lagi lanjut ya kan. Misalnya ini bisa. Nah, gitu. Udah ya. Hmm. 14-nya enggak ada. Nah, yang ini AX, ini BY. Yang ini nanti kita buat pada sumbu X. X. Nah, ini pada sumbu Y, ya kan? Ini pada Hmm. sumbu X lagi. Nah, gitu ya. Nah, Iya. sekarang saya paste lagi yang dua-dua lagi yang ada di menu itu. Hanya anggap aja gitu ya. Hmm. Ini datanya ya. Nah, ini aku paste lagi yang ini di sini. Masih ada. Anggap aja 3 produk gitu ya, 3 zat. Tapi ini kayaknya angkanya nggak setipe ya, Kak? Maksudnya nggak se... Ya, saya anggap aja yang ibu kemarin kirim itu gitu Oh, datanya. iya. Iya. Anggap Biasanya nanti itu grafiknya jadi beda sih aneh kayaknya. gitu soalnya. Si garisnya itu. Nah, kan udah ya, udah, Mhm. udah semua ini AX ini dan sebagainya. Iya. Dan kita pengen yang Y-nya yang kita ini, yang kita fokuskan ke Y-nya, Mhm. maka Y-nya kita normalize dulu. Normalize. Semua Y-nya kita normalize. Nah, kita klik OK. Nah, jadi ini Y normalize-nya. Oh. Kan? Baru kita mau, ya pokoknya kalau membuat grafik itu cuman kita klik AX1 sama Mhm. GY3, ya kan? Uh,
XCX2 dengan HY3, EX3 dengan IY3 normalisnya. Oh iya. Nah, setelah itu kita klik paling bawah ini, yang paling bawah ada, atau di plot ini juga ada. Kalau kita ngeliatin plotnya, nah sebenarnya kita mau buat gunain grafik yang mana ya? Misalnya basic 2D, nggak mungkin ya, karena kan A3. Nah, kemungkinan kita pakai stack lines by option ini, yang di sini, yang ini. Kalau misalnya kita pakai ini, 4 panel atau 3 panel, itu bisa, cuman jadi aneh ntar. Iya. Kayak dia satu-satu datanya, gitu kan? Itu sulit ngebacanya. Nah, kalau multiple panel ini agak sulit buat satu-satu. Apalagi buat yang kayak stack kayak gini, ya kan? Iya. Sehingga kita bikin, misalnya mau lihat di sini juga nggak bisa. Apalagi ini juga kalau di stack kayak gini nggak bisa juga yang ini. Makanya yang salah satu ini enaknya adalah stack line by option ini. Kita klik Basic. ini. Stack line by option. Enggak ada. Masih nunggu. Kita ulang. Grafiknya nggak muncul. Belum muncul. Coba kalau ini aja. Masih loading dulu. Nah, kayak gini dia yang jadinya. Berarti nggak perlu di normalize dulu dong Pak? Bisa langsung ya? Yang Kalau mau penting pakai normalize bisa juga. Cuman ini tadi kayaknya datanya ya nggak mungkin di normalize kayaknya. Oh iya. Kan Yang datanya penting master ya. Yang penting datanya pasangan kan ya Pak, Kak, maksudnya Iya, X, Y gitu. pasangan. Situ. Kan ada dua nanti kan. Grafiknya ngeliat ke atas ini yang ke bawah. Ini mulainya dari nol, ini mulainya dari 1. Ini mulainya dari 1,5. Ini kelihatan semua. Situ. Soalnya kalau sesuai dengan datanya bisa lebih bagus lagi. Iya. Ini kan sembarang ya. Tuh, dinormalize dulu. Sama kalau mau di ini kan biasanya yang ini Y-nya nggak perlu lagi kan. Kita cuma ngelihat pada sumbu X-nya aja kan. Jadi Y-nya kita bisa hilangkan. Kita klik ini. Kita klik 2 kali. Kita klik lagi ini vertikalnya kan. Kita klik pisaunya dihilangin. Line and text-nya juga dihilangin. Ini jadi out. Non. Ini juga non. Begini. Nah, jadi dia nggak ada. Oh iya. Karena biarin aja dia yang ini, yang cuma kita lihat itu di pada sumbu X-nya aja. Oh, ini misalnya observasinya atau wavelength-nya.
Oke. Untuk nantinya ya saya lihatin contohnya dari internet itu ada statement by the offset. Hasilnya itu akan bentuknya kayak gini. Nah, nanti tuh kalau sesuai dia akan bentuknya seperti ini. Nah, kayak gini. Nanti bakal bentuknya kayak gini dia. Iya, Kak, benar kayak gini. Kalau sesuai datanya ya. Nah, nanti kan yang pengaruhnya itu di bawahnya aja, ada wave number-nya nih di bawah gitu. Terus dikasihlah keterangan itu nama senyawanya apa, misalnya itu kan kalau sini kan gue bilang LISF-MGTI gitu. Terus di atasnya itu mungkin mau nambahin ya senyawa apa aja di situ juga bisa. Makanya di style seperti itu. Nah, mau nambahin kata-kata juga di sini bisa. Misalnya mau nambahin yang tadi ya. Nah, ini kan nanti waveline-nya bukan bawah. Yang ini kan mau kita buat yang ini kita mau drag dia. Nah, cara ngedraknya misalnya motor di sini dia itu apa, yang hijau itu apa, yang kuning itu apa, yang hitam itu apa gitu. Terus setelah itu ini grafiknya macam ya. Tadi kan dia grafiknya seperti grafik turun naik turun ini gitu kan. Kalau ini kan macam-macam lengkungannya ya. Ini lurus aja gitu. Ya kan? Jadi untuk nambah teksnya kita klik tambah teks terus di sini aja misalnya teks C CO2 CO2 ini pakai separuh yang bawah nah, CO2 nah gitu tinggal klik taruh di mana taruh sini terus yang di sininya muter NO3 NO3 ini ada dua juga nah sebetulnya dari sini nah kita drag aja drag lagi nah gitu NO3 di sini apa nah silakan lagi persentasenya mau di bawahnya ini taruh wavelength dengan ininya 800 200 gitu boleh sesuaikan lagi nah kita buat wavelength apa nah wavelength centimeter min 1 nah jadi tinggal kita sesuaikan lagi aja dengan datanya nah ini apa namanya perbandingan apa gitu boleh sini namanya transmisi transmisi nah kalau nanti punya angka kita membuat angka di sini anggapnya kita udah dapat data highlight misalnya kan second reader nanti ya kita baca di sini kita data ini di sini tuh datanya adalah 450 yang di bawah ini datanya adalah
Itu jadi upah Ando 600 ya, 699 misalnya gitu. Nah, kita pengen ini kecilin dulu, misalnya anggap aja dikeliling 16. Oke. Ini kecil juga 16. Terus kita kasih tanda panah, boleh, arrow tools-nya. Tanda panah ke bawah. Nah, kita kasih tanda panah. Bahwasanya di titik ini tuh 600 ya. Nah, udah. Iya, tanda panah. Terus ininya kan jelek kalau digituin ya. Kita klik 2 kali. Kita klik properties. Paling bawahnya. Nah, ketik rotate yang ini kita buat 90. Rotate yang paling atas ini rotate 90. Maka dia kayak gini bentuknya tuh, miring kanan. Angkanya tadi diklik kanan ya, Kak? Ya, diklik kanan. Persis. Jangan lupa diklik kanan gitu. Di angkanya klik kanan, terus baru properties. Itu mau ngasih gambaran, oh nilainya segitu. Gitu. Oke, mungkin mau dicatat dulu atau ada yang tanyakan dari Nova Fly? Nanti tuh intinya seperti itu tadi sih Bu. Iya. Line by offset itu. Untuk cara ininya, kan ini masih garis kiri kanan ya. Nah, mau atasnya sama kayak tadi sih, nggak ada beda sih. Iya. Nah, kita punya angkanya 2 kali, terus itu menggunakan, nah ini kan topnya good line and text. So line and text dia, cuma ini jadi non, ini juga jadi non. Terus yang right-nya so line and text, cuman ini jadi non, ini jadi non juga. Oke. Iya. Nah, muncul kayak gitu. Iya. Maka akan bentuk kayak persis mirip seperti yang digambar di Google tadi. Iya, benar-benar. Kalau kita mau hilangkan ininya, itu kita buat delete. Nah, kita mau buat masing-masing juga misalnya sendiri kan karena di bawah jadi Google tuh gitu ya. Iya. Nah, garis apa gitu dia bilang garis. Kalau kayak gini mah ngetik sendiri ya kayak maksudnya di pakai T itu ya. Iya. Mau grab. Oh ini aja, ini kan ada garis ya. Garis. Nah gitu garis. Ketebalan garisnya sama warnanya ya. Warnanya merah misalnya gitu ya, warna merah. Tebalnya 2. Oke. Nah, terus warnanya apa? Terus jika klik ini. Maka bisa jadi mirip seperti yang di Google itu kalau kita. Iya, benar kan. Terus di Google itu ada nah, jadi dia tuh ngebandingin 3 itu ya. Kalau itu kelihatan. Iya. Dibandingkan dengan tidak membandingkan kurvanya. Tadi yang coba ibu praktek sendiri. Jangan sekarang deh kan saya prakteknya. Oh iya, ini kan direkam ya, direkam nanti mungkin kalau mau saya kasih videonya. Oh iya. Itu aja tadi yang apa namanya save graphic originnya itu
yang kemarin bentuk PNG itu apaan, Kak? Yang dijadiin bentuk PNG, JPG itu? Ya ini grafiknya ini kita jadikan PNG. Kita klik file, export graph, open dialog. Pet kan ya? Nah ini image type-nya harus PNG kalau mau yang bagus. Itu harus PNG ya? Maksudnya di situ dipilih gitu ya? Iya. Oh. Soalnya tadi kayaknya kesimpannya masih grafik yang origin gitu, maksudnya yang dari origin. Enggak. Udah PNG. Coba aja lihat. Kalau nggak percaya coba di share screen dulu. Kita coba export graph aja dulu. Benar nggak? Ya itu. Ini yang hari ini ya. Sebentar. Enggak, saya stop sharing dulu ya. Iya ya. Nah, coba Ibu liatin filenya. Kelihatan belum, Kak? Grafiknya masih dalam bentuk EPS itu. Nah iya, coba gimana ini? Ganti open file dulu, open file EPS-nya. Open file. Opennya di mana, Kak? Di originnya atau di origin tadi? Di origin. Oh, di originnya. Open. Yang mana nih? Taruh. Kalau enggak tadi aja buka file originnya. Buka file originnya sekarang. Kan tadi masih ada grafik kan? Gitu. Masih ada grafiknya. Nah, coba buka file originnya tadi. Taruh. Stop sharing. Ini kan nah coba masih ada C-nya itu ya. Ini kan coba disimpan ya. Ya, klik file. Bukan CTRL-S ya. Kalau CTRL-S itu dia nyimpan file ini, nyimpan dalam origin. Yang tabelnya kan. Ya, export graph. Export graph. Open dialog. Bentar, Kak. Terus ini image type-nya diubah, image type-nya. Kalau itu nggak kelihatan image type-nya. Klik PNG, Portable Network Graphic. Iya, makanya ubah image type-nya diubah dulu. Udah, ini lagi diubah. Udah, PNG. Terus itu juga yang tempat pad-nya ya? Diubah. Udah, oke ya, Kak? Oke, sudah. Udah, terus oke aja, Kak ya? Iya. Udah. Misalnya saya tutup dulu nih. Si grafiknya ini saya tutup dulu. Iya. Nggak usah ditutup, nggak apa-apa. Coba lihat langsung ke dokumen aja. Dokumen di download itu pasti ada nggak gitu kira-kira hasilnya. Oh iya, ini udah ada. Tadi masih EPS, makanya saya di mananya gitu.
Oke. Ada yang tanya mungkin? Ada? Aman? Ya, sementara cukup dulu deh Kak. Sambil saya latihan dulu sendiri. Iya. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanyakan lagi boleh, aman aja Bu. Iya. Sudah selesai belum ini Kak? Pertemuannya apa? Maksudnya? Pertemuannya udah selesai kan ya? Sayangnya pertemuannya udah selesai. Ya udah. Nanti kalau mau misal saya kan masih mau perpanjang ke